Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Perkenalkan, saya Sri Haryanti, guru bahasa Inggris di SMP Tahasus Al-Quran Kalibeber, Wonosobo. Setelah mengikuti pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar, pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata sebagai bentuk implementasi pemahaman saya terhadap topik 2, yaitu pemahaman Merdeka Belajar. Kita simak bersama ya, Bapak dan Ibu guru hebat. Setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, kita diharapkan mampu memperoleh pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya, mampu memperoleh pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik Merdeka Belajar, terdapat 5 modul, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan pendidikan yang mengantarkan kepada kesehatan dan kebahagiaan. Pada modul 1, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai seorang pendidik. Sebagai seorang pendidik, kita harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri, yaitu bisa dilakukan dengan cara memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Yang kedua, pendidik juga harus mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid agar dapat menuntun murid mengenali diri sendiri, menyesuaikan tujuan dan kebutuhan belajar yang relevan dan kontekstual terhadap lingkungannya. Selain itu, pendidik juga dituntut untuk adaptif terhadap perubahan dengan meningkatkan kapasitas diri agar dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Yang keempat, pendidikan merupakan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Maka dari itu, sebagai seorang pendidik, berusahalah membuat murid merasa takjub dan cinta belajar yang tertanam pada diri murid. Pada modul kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Mengajar merupakan bagian dari pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin, di mana pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak secara lahir dan batin. Mendidik merupakan menuntun secara kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Manusia merdeka adalah manusia yang dapat bersandar atas kekuatan lahir dan batinnya sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Pada modul mendidik dan mengajar ini, bahwa kita sebagai seorang pendidik harus mendidik secara menyeluruh, karena pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan saja, akan tetapi mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian, untuk mengubah cara mengajar yang mungkin selama ini masih mengadopsi pengajaran kolonial yang hanya fokus berorientasi pada kognitif saja, maka sudah seharusnya diperlukan sistem yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia dengan sistem AMO. Kita sebagai seorang pendidik harus memandang murid sebagai manusia yang utuh dan menyeluruh, karena pendidikan berperan penting dalam membantu murid memenuhi kebutuhan lahir dan batin agar tercipta keseimbangan dalam hidupnya.
Selanjutnya pada modul ketiga, yaitu mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh, dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama yaitu cara mendidik dan mengajar harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan atau kodrat alam dan kodrat perubahan zaman pada murid. Yang kedua, pembelajaran yang berpihak pada murid adalah dengan menerapkan asas trikon yang terdiri dari 3 bagian, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu, pengembangan secara berkesinambungan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen, pengembangan yang dilakukan dapat mengambil segala sumber dari manapun dan kapanpun, tetapi harus tetap disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian konsentris, pengembangan yang dilakukan dengan tetap memegang kuat kearifan lokal, tetap menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan karakter budaya sendiri. Modul keempat, pendidik tidak hanya melatih kecakapan kognitif saja, akan tetapi menumbuhkan budi pekerti dalam hidup murid, di mana murid memiliki budi pekerti yang terdiri dari biologis atau rasa dan intelligible atau kognitif. Pendidik berperan serta dalam membantu peserta didik untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan, pendampingan, dan teladan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Modul ini juga dijelaskan bahwa teori konvergensi berdasarkan dari 2 teori, yaitu teori tabula rasa dan teori negatif, yang merupakan aliran daya pendidikan. Melalui pendidikan, kecerdasan budi pekerti peserta didik akan bertumbuh dan berkembang sehingga mampu mengendalikan tabiat asli dan watak biologis akan semakin tersamar, menebalkan watak baik peserta didik yang akan mewujudkan kepribadian dan berbudi pekerti yang baik. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi tulisan buram yang belum jelas maksudnya, maka tugas pendidik membantu menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan tersebut dengan tuntunan terbaik. Modul terakhir pada topik Merdeka Belajar. Sebagai seorang pendidik, kita harus paham fungsi pendidikan yang akan mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi masing-masing. Mendidik adalah menuntut murid untuk bahagia. Sistem Among dapat memberikan contoh kepada murid agar dapat tumbuh dan berkembang dalam sasaran batin yang merdeka, baik dalam kodrat alam dan kemerdekaan murid. Ibu dan Bapak guru hebat, mari kita tanamkan dalam hati serta realisasikan dengan aksi bahwa kita sebagai guru harus adaptif, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan pastinya berpihak pada murid. Libatkan, dengarkan, dan hargai peserta didik. Tujuan akhir dari pendidikan adalah keselamatan dan kebahagiaan murid yang dapat dipenuhi dengan memahami sistem Among, yang terdiri dari Ingarso Sung Tulodo, yaitu guru harus berkomitmen menjadi teladan untuk memberikan contoh yang baik. Ing Madya Mangunkarsa sebagai penyemangat murid, dan Tuturi Handayani sebagai guru kita harus mendorong murid menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka. Ibu dan Bapak guru hebat, demikian pemaparan saya terkait pemahaman topik Merdeka Belajar.
Setelah menyimak paparan pemahaman Merdeka Belajar yang saya sampaikan tadi, saya mohon Ibu dan Bapak guru hebat untuk berkenan mengisi umpan balik pada kolom komentar di bawah ini ya. Atas perhatian dan partisipasi Ibu dan Bapak guru hebat, saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian, salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.